Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Aziz Parohi. Saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Sibrasia dari jurusan Prodi Informatika PJJ S1, kelas IT 302 dan dengan NIM 220401010011. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari studi saya untuk UAS mata kuliah sistem operasi. Jadi untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang sistem operasi dan fungsi sistem operasi sendiri. Jadi sistem operasi yaitu sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Fungsi sistem operasi yaitu untuk mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh berbagai program aplikasi serta para pengguna. Jadi sistem operasi ini berfungsi ibarat pemerintah dalam suatu negara. Dalam arti membuat kondisi komputer agar dapat menjalankan program secara benar. Untuk menghindari konflik yang terjadi pada saat pengguna menggunakan sumber daya yang sama, sistem operasi mengatur pengguna mana yang dapat mengakses suatu sumber dayanya. Jadi sistem operasi juga sering disebut resource allocator. Satu lagi fungsi penting sistem operasi ialah sebagai program pengendali yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan, error, dan penggunaan komputer yang tidak perlu. Jadi seperti itu penjelasan sistem operasi dan fungsi sistem operasi. Untuk yang kedua, apa perbedaan antara open source dan closed source? Jadi open source yaitu suatu istilah yang digunakan untuk software atau perangkat lunak yang membuka atau membebaskan source code-nya dapat dilihat oleh penggunanya dan membiarkan penggunanya dapat melihat bagaimana cara kerja dari software tersebut serta penggunanya juga dapat memperbaiki dan mengembangkan software tersebut menjadi lebih baik lagi. Kelebihannya yaitu yang pertama open source ini legal ya. Jadi bersifat open source, penggunanya tidak melanggar hukum alias legal dalam menggunakan perangkat lunak tersebut. Beda halnya dengan perangkat lunak yang berbayar ya. Jika dilakukan pembajakan, maka bisa dikenakan sanksi dan hukum pidana. Kemudian, yang kedua bisa dikembangkan juga. Bebas dikembangkan berarti pengguna bebas mempelajari, bahkan memodifikasi aplikasi tersebut sehingga lebih baik dari sebelumnya. Kemudian tidak ada pembajakan. Open source berarti juga gratis. Karena gratis, maka semua orang bisa menggunakan perangkat lunak tersebut, sehingga tidak ada orang yang membajaknya. Kekurangannya dari open source itu tidak banyak yang tahu mengenai software perangkat lunak bersifat open source. Karena dukungan pemasaran yang kurang, dan tidak ada dukungan dana pemasaran dari pihak perusahaannya sendiri. Jadi sistem operasi itu banyak ya. Contohnya tuh di sistem operasi itu ada perangkat lunak yang Unix, Linux, dan berbagai turunannya seperti Slackware, Debian, SUSE, dan Red Hat. Nah, perangkat lunak, ya, kalau perangkat lunaknya itu ada XAMPP, Mozilla Firefox, OpenOffice, GIMP, FileZilla, PIA-zip, Lightshot, dan banyak lagi tentunya ya. Jadi memang karena kurang promosi, jadi mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa eh, sistem operasi dan perangkat lunak ini itu sifatnya open source atau gratis. Itu kurang populer lah. Kemudian closed source sendiri yaitu perangkat lunak atau software yang dipasarkan tanpa diberikan source code-nya. Jadi kita tidak bisa mempelajari atau memperbaiki software tersebut. Kelebihannya biasanya kestabilan sistemnya terjamin, kemudian lebih mudah digunakan dan banyak dukungan pemasarannya. Kemudian yang kekurangannya ada lisensi yang mengharuskan pengguna menyediakan dana tertentu, kemudian pengembangannya terbatas, terus harga lisensinya biasanya mahal. Contohnya sih kayak Microsoft ya, produk-produk Microsoft, Adobe kayak gitu-gitu. Nah, ini contoh-contohnya. Ini kalau ada, nah, ya, jadi kalau ada di sistem operasi itu ada Microsoft Windows, kemudian kalau di bahasa pemrograman itu ada ASP.NET, Pascal, dan Visual Basic, kemudian kalau di aplikasi itu ada CorelDRAW, Adobe yang saya sebutkan tadi. Gitu. Kemudian ini saya akan menjelaskan tentang skema dasar sistem komputer. Jadi skema dasarnya itu ini ya, jadi terdiri dari peralatan masukan, kemudian ada peralatan keluaran, kemudian ada port-port masukan atau keluaran yang menghubungkan itu tadi, kemudian ada pemproses, bagian pemproses, kemudian ada memori utama juga. Selain itu sebagai penghubung antara mereka semua itu ada bus ya. Busnya itu terbagi menjadi dua kalau di sini. Ada bus data dan bus kendali. Jadi seperti itu. Kemudian eh, perangkat-perangkat input itu ada apa aja sih? Jadi perangkat input itu sendiri fungsinya yaitu untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contohnya ada banyak ya, ada keyboard, ada mouse, ada trackpad, ada pen, mikrofon, scanner, webcam, modem. Nah, ini fungsi utamanya itu sama ya. Jadi untuk menginputkan informasi ke dalam komputer. Mungkin teman-teman udah pada tahu semua ya fungsi-fungsinya.
Tapi mungkin jarang dipakai itu sekarang modem ya. Modem itu sekarang digantikan dengan WiFi kayak gitu. Kalau yang lain kayak keyboard kita udah pakai sehari-hari ya. Jadi kita untuk memasukkan berupa data-data alfanumerik dan interpretasi dari ESCII lainnya, kemudian maksud untuk memberikan fungsi dalam komputer seperti klik dan lain-lainnya juga gitu. Kemudian ada perangkat output juga, jadi komponen yang berfungsi untuk proses olah data yang diberikan oleh perangkat input untuk selanjutnya menjadi data yang diinginkan dan data yang diambil dalam perangkat output. Misalkan tadi prosesor, motherboard, kemudian komponen perantara antara prosesor dengan input dan output, terus kartu VGA. Oh, ya kartu. Oh, sorry. Nah, oke, harus saya menjelaskan ini nih. Sorry. Perangkat output yaitu alat-alat yang berfungsi mengeluarkan data-data yang berbentuk informasi. Contoh dari perangkat output ini yaitu monitor. Ini udah umum ya, jadi komponen yang bisa menampilkan proses atau apa yang sedang kita kerjakan oleh komputer. Kemudian ada printer, ada plotter, ada speaker, dan buzzer. Kalau printer kita udah pada tahu ya, kemudian kalau plotter ini, dia sama ya dengan printer, yang membedakan adalah kemampuan pencetakan datanya gitu. Kemudian ada speaker dan buzzer. Nah, ini biasanya biasa kita gunakan untuk menonton film atau juga mendengar musik. Kemudian tadi yang saya jelaskan, sorry, perangkat proses ya. Jadi komponen yang berfungsi dan berperan penting pada proses olah data yang diberikan oleh perangkat input untuk selanjutnya menjadi data yang diinginkan dan ditampilkan dalam perangkat output. Jadi ini tengah-tengah ya perangkatnya di antara input dan output kayak gitu. Contohnya ada prosesor, ada motherboard, komponen perantara antara prosesor dan input dan output. Jadi kayak slot gitu ya, berupa kartu slot kayak gitu. Kemudian ada kartu VGA juga, ada kartu audio, kartu firewire, ada kartu TV tuner, dan mungkin komponen penunjangnya ya seperti power supply gitu sendiri. Ini saya akan jelaskan tiga aja. Jadi yang prosesor itu komponen utama pemrosesan data ya. Di dalam komponen ini, seluruh interpretasi diproses berdasarkan modul yang dijalankan. Kemudian motherboard sendiri yaitu komponen yang menjadi tempat semua komponen berhubungan. Semua komponen mulai dari input, prosesor, hingga output berhubungan melalui komponen ini. Jadi ini kayak apa ya, rumahnya lah, kayak gitu. Kemudian ada juga komponen perantara antara prosesor dengan input dan output, yaitu komponen ini umumnya berbentuk komponen tambahan berupa kartu atau slot atau port kayak gitu. Nah, oke, yang berikutnya kayak kartu VGA. Ini biasanya kalau yang para gamers ya pasti paham VGA gunanya untuk apa. Dia biasanya apa ya, perantara antara prosesor dan komponen pendukung dengan layar penampil di monitor dan lain-lainnya. Kemudian ada juga perangkat memori. Jadi kumpulan dari storage units yang menyimpan data binary dalam bentuk bit. Tiap blok memori terdiri dari sejumlah kecil komponen. Bagian-bagian kecil ini disebut dengan sel. Contohnya yaitu memori ada primer. Jadi memori primer adalah jenis memori yang digunakan untuk menyimpan data ketika prosesor menggunakan program secara aktif. Dengan kata lain, jenis satu ini merupakan memori utama sistem operasi yang berinteraksi langsung dalam CPU, cache, dan auxiliary ya. Contohnya memori primer di antaranya yakni ada RAM. Oke, contohnya tidak ada. Saya lanjut aja ke RAM ya. Kemudian ada RAM juga, salah satu memori primer atau memori utama yang dapat diakses langsung oleh CPU secara cepat. Jadi RAM sendiri tergolong sebagai memori volatile, sehingga data yang di dalamnya bisa hilang jika aliran listrik dimatikan. Oleh sebab itu, perangkat ini sering disebut sebagai media penyimpanan data sementara. Jadi volatile itu sementara ya teman-teman. Kemudian ROM, sama halnya dengan RAM, perangkat ini dapat diakses secara langsung oleh CPU dan termasuk memori utama. Namun ROM memiliki sifat non-volatile sehingga data akan tetap tersimpan meskipun tidak ada daya sekalipun. Sebagai memori read-only, data ROM hanya dapat dibaca alias tidak bisa dimodifikasi. Kemudian berikutnya ada ada memori sekunder, hard disk, kemudian USB. Sekunder ini jarang kita dengar ya. Jadi media ROM penyimpanan permanen yang digunakan untuk menyimpan data. Jadi satu ini lebih dikenal dengan sebutan memori eksternal. Kita tahunya itu memori eksternal. Dan dia tidak diakses secara langsung oleh CPU gitu. Kalau hard disk kita udah dengar ya gitu ya, hard disk itu ada di dalam komputer bisa internal atau eksternal. Ada USB juga, misalkan kayak flash disk kayak gitu-gitu. Kemudian compact disk, ada CD, kemudian ada cache juga. Jadi cache ini memori utama dalam CPU ya.
Kemudian register juga memori tercepat dan terkecil pada perangkat komputer. Biasanya memori register ini merupakan media penyimpanan sementara untuk mentransfer dan menyimpan instruksi data tertentu pada komputer. Umumnya memori ini memiliki ukuran relatif kecil, yakni 16, 32, dan 64 bit. Kayak gitu. Untuk yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah menginstal Windows 10. Jadi yang pertama kita siapkan dulu flash disk yang sudah bersih installer Windows 10. Kemudian kita masuk ke BIOS. Kemudian kita masuk ke BIOS untuk melakukan setting dengan cara menekan tombol F2. Kemudian kita setting dulu boot priority-nya ke flash disk. Kemudian save dan exit perubahan dengan menekan tombol F10. Jadi ini ya, boot priority-nya itu disetting ke flash disk gitu, USB nih ya. Kemudian saat boot awal akan diarahkan ke flash disk, lalu tekan tombol sembarang untuk memulai proses instalasi. Jadi saat ini teman-teman bisa klik sembarang tombol di keyboard kayak gitu. Kemudian setelah itu akan muncul Windows Setup seperti di bawah ini. Teman-teman pilih install, ya, pilih install. Kemudian next saja. Nah, next aja. Ini install no aja, langsung install aja. Kemudian yang berikutnya teman-teman langsung tombol next aja. Jadi teman-teman harus biasanya diberi pilihan ya. Teman-teman pilih salah satu, kemudian di next aja. Kemudian jangan lupa dicentang dulu I accept the license term-nya, kemudian di next aja. Kemudian berikutnya teman-teman pilih mana nih? Pilih upgrade atau pilih install Windows only. Nah, kalau upgrade biasanya yang lama di-upgrade ke yang baru, jadi tidak ada perubahan update aja kayak gitu. Kalau misalkan install Windows only, beda lagi dia ya. Ada penjelasannya lebih kayak gini-gini. Dia kayak mengganti semua gitu. Tidak ada proses upgrading. Jadi kayak baru gitu. Kemudian berikutnya kita akan ditampilkan halaman untuk partisi. Jadi teman-teman itu akan membagi kapasitas harddisk sesuai yang teman-teman butuhkan. Nah, ini teman-teman pilih aja partisinya, kemudian di next aja. Kemudian kosongkan dulu HDD-nya, setelah itu partisi sesuai kebutuhan teman-teman. Kemudian jangan lupa di apply, kemudian di next aja. Klik tombol OK untuk pembuatan sistem reserve partition. Ya, oke. Setelah dibagi, pilih lokasi untuk instalasi. Teman-teman bisa pilih salah satu, kemudian di next. Proses instalasi sedang berjalan, ini tunggu aja. Nah, ini tunggu aja teman-teman. Kalau misalkan dia minta restart, dia restart aja. Nah, tunggu aja sampai selesai prosesnya, pilih bahasa. Kalau udah muncul seperti ini, pilih bahasa Indonesia misalkan ya, next. Kemudian teman-teman pilih keyboardnya apa, keyboard US. Ya, oke. Kemudian pilih jaringan juga, kalau misalnya ada WiFi ya, pilih jaringan. Udah teman-teman tinggal continue aja ya. Ini. Tenang aja, tinggal di continue with limited setup. Nah, masukkan nama komputer teman-teman. Passwordnya juga dimasukin aja. Pilih no untuk semua opsi pengaturan privacy. Nih, no. Jangan save aja. Tunggu sampai selesai dan Tara udah selesai terjadi. Jadi teman-teman udah berhasil menginstal Windows 10. Oke, gitu aja presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau materinya. Demikian dari presentasi saya hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan.